Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 23, yaitu DNS server, master slave DNS server. Nah, di bab 23 kali ini kita akan mempelajari 5 materi. Di antaranya ada konsep master slave DNS server, konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave DNS server, pengujian master slave DNS server, dan yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master slave DNS server. Nah, jika kita ingat sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi pada server 1 Debian sebagai lokal DNS yang bersifat master atau aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek pada server 1 Debian, kemudian pada netmember.conf.local. Kita coba enter. Nah, di sini kita mendefinisikan sebagai tipe master ya teman-teman. Jadi server 1 Debian ini sebagai lokal DNS-nya bersifat aktif. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua tipe, yaitu master dan slave. Jadi nanti kita akan menjadikan server 2 Ubuntu ini bersifat backup atau slave ya teman-teman. Jadi nanti ketika server 1 Debian ini mati, maka kita masih memiliki backup atau slave-nya yang bisa untuk menggantikan server 1 Debian atau masternya sebagai lokal DNS server. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Jadi kalau kita ingin membuat backup atau slave-nya, kita harus tetap melakukan konfigurasi pada masternya. Jadi nanti kita akan buat masternya ini melemparkan posisinya ke backup server ketika dia mati. Nah, di sini bisa buka server 1 Debian, kemudian masuk ke /etc/bin ya teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan transform file ke backup server dengan masuk ke nano.conf.local. Enter. Nah, lalu di bagian bawah file ini kita akan tambahkan komen baru, yaitu allow transfer. Dan di sini kita kurang-kurang buka, kita masukkan IP dari server 2 Ubuntu, sama dan kurang-kurang tutup sama lagi. Nah, jadi di sini kita akan transfer semua file dari /etc/bin ini ke backup server, yaitu 10.10.10.3. Dan di bagian address ini juga kita tambahkan allow transfer. Nah, jika sudah, kita bisa Ctrl X, kemudian enter. Lalu kita cek pada nomor. Nah, di sini jika kosong maka konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi db.mela dengan nano db.mela. Kita enter. Nah, di sini kita jangan lupa mengganti serialnya ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu, kalau kita ingin mengkonfigurasi pada db.mela atau mengkonfigurasi baru, kita harus mengganti serialnya. Ini kita ganti menjadi 5. Kemudian di bawah NS1 ini kita akan menambahkan domain yang baru, yaitu ns2.mela.com. Nah, kemudian kita akan definisikan ns2.mela ini sebagai apa ya teman-teman. Ini kita tambahkan di bawah ini ns2 dan cek lagi IP dari backup servernya. Sudah, kita bisa Ctrl X, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan masuk ke nano db.10. Enter. Di sini kita ganti serialnya menjadi 4 ya teman-teman, karena ingin merubah konfigurasinya. Nah, kemudian saya akan menambahkan konfigurasi untuk memastikan bahwa IP 10.10.10.3 ini merupakan address atau pointer dari ns2.mela.com. Kita tambahkan di bawah sini ya teman-teman. Enter. Lalu kita tambahkan ptr ns2.mela.com. Nah,
di sini kita memastikan bahwa IP 10.10.10.3 ini merupakan IP dari ns2.mela.com atau server 2 Ubuntu ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X dan enter. Nah, kemudian kita bisa cek pada name section mela.com db.mela. Kita enter. Nah, di sini loaded serial 5 sudah oke ya teman-teman, itu artinya konfigurasinya sudah berhasil. Dan kita cek juga pada name section IP-nya dan pada db.10. Sini juga loaded serial 4-nya sudah oke teman-teman, itu artinya semua konfigurasi sudah berhasil. Sini kita bisa restart dengan sistem ctrl restart Win9 enter. Nah, sini jika kosong maka sudah berhasil semua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi /DNS server. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi server pada server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka server 2 Ubuntu, kemudian masuk ke root ya teman-teman. Ini kita akan install yang namanya apt install Win9. Nah, di sini jika sudah selesai, kita akan masuk ke cd /etc/bin. Lalu kita coba ls. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke konfigurasi nano named.com.local. Dan di sini kita akan konfigurasikan seperti sebelumnya ya teman-teman. Kita konfigurasikan zoom mela.com dan intinya slash, kemudian filenya akan diletakkan di db.mela ya teman-teman. Nah, di sini kenapa db.mela? Karena kita akan mendefinisikannya bukan di /etc, tapi kita akan menyimpan // ini pada /var/catch/bin ya teman-teman. Jadi kita langsung saja konfigurasikan atau definisikan pada db.mela. Dan di sini untuk masternya kita masukkan IP dan kita tutup dengan tutup. Nah, di sini kita mengakui sebagai backup atau slash, kemudian masternya berada pada 10.10.10.2 dan kita akan konfigurasikan versionnya teman-teman. Kita masukkan zone dan IP-nya dari belakang ya, .in addr.apa dan tipenya sama slash. Filenya kita langsung definisikan pada db.10 dan masternya jangan lupa kita tutup dengan yang kurang lebih kita masuk. Dan jika sudah, kita bisa Ctrl X dan enter dan kita cek dengan name. Nah, di sini jika kosong maka konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat pada .com.local. Nah, di sini meskipun kita sudah mendefinisikan pada db.mela dan db.10, kemudian kita belum membuat db.mela dan db.10 sebelumnya, itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena kita sudah mengakui bahwa masternya sudah berada pada 10.10.10.2 dan masternya sudah mengakui juga bahwa dia akan mengirimkan seluruh file DNS server ke server, yaitu 10.10.10.3 atau server 2 Ubuntu. Jadi file seperti db.mela, db.10 dan lain-lain akan ikut ditransfer dari server 1 Debian ke server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita bisa cek, tapi sebelumnya kita restart dulu dengan sistem ctrl restart Win9. Kemudian kita akan masuk ke cd/var/x/bin karena tadi kita mendefinisikannya kesini ya teman-teman. Bisa enter. Lalu kita coba ls.
Nah, di sini sudah ada dd.10 dan dd.0 teman-teman, karena tadi kita sudah mendefinisikannya ke /var/back/bin, bukan ke /etc. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Jadi kita akan melakukan pengujian pada Ubuntu client dan cek apakah server 1 Debian berhasil menjadi master dan apakah server 2 Ubuntu berhasil menjadi slave. Nah, di sini kita bisa masuk ke client Ubuntu kemudian masuk ke root ya teman-teman. Dan kita akan masuk ke menu Nah, jika kita ingat sebelumnya, kalau kita melakukan konfigurasi server, kita melakukan atau memasukkan dua IP. Yang pertama ada name server 8.8.8, kemudian yang kedua ada 8.8.4.4. Nah, 8.8.8 ini merupakan masternya ya teman-teman, kemudian 8.8.4 ini merupakan slave atau backupnya. Jadi ketika IP 8.8.8 ini mati, kita masih mempunyai 8.8.4.4 sebagai backupnya. Sama aja di sini kita akan memasukkan dua IP lokal DNS server ya teman-teman. Ini kita akan masukkan IP dan server 1 Debian, kemudian yang di sini kita akan memasukkan IP dari slave atau server 2 Ubuntu-nya. Sudah kita bisa Ctrl X di dan enter, lalu kita bisa cek dengan disk.com. Nah, di sini terlihat ada dua IP. Yang pertama ada IP 10.10.2 ini sebagai masternya atau server 1 Debian dengan domain name ns1.0.com. Dan yang kedua ada IP 10.10.10.3 ini sebagai slave atau backup dengan domain name ns2.0.com. Kemudian untuk web servernya masih utuh, IP-nya dengan 10.10.10.4 dengan domain name nela.com. Nah, di sini untuk melihat mana yang sebagai master dan mana yang sebagai slave itu di bagian server ini ya teman-teman. Jadi server atau masternya itu IP dari 10.10.10.2 atau dari server 1 Debian. Dan bagaimana kalau kita ingin menjadikan server 2 Ubuntu atau IP 10.10.10.3 ini sebagai masternya, maka kita cukup mengslip atau mematikan server 1 Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba set domestic state saja server 1 Debian-nya. Nah, di sini kita bisa cek ulang bismillah.com. Nah, di sini dia servernya sudah berubah menjadi 10.10.10.3 ya teman-teman. Yang mana ini artinya untuk lokal DNS server sebagai masternya sudah digantikan dengan slave atau backup dengan IP 10.10.10.3 atau server 2 Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa nyalakan lagi untuk server 1 Debian-nya. Nah, kemudian di sini kita restart ulang dengan sistem ctrl restart bin 9. Dan kita cek ulang pada file Ubuntu-nya dengan disk.com. Nah, di sini servernya sudah berubah lagi ya teman-teman menjadi 10.10.10.2. Oke, kita masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, di sini bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian kita masuk ke menu /etc/default. Nah, seperti yang kita tahu, jika kita power off client Ubuntu-nya, maka konfigurasi resolver-nya akan kembali ke default-nya teman-teman. Di sini sepertinya misal server 8.8.8 atau server 127.0 berapa ya teman-teman. Nah, ini merupakan konfigurasi tidak permanen ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita IP A, maka di sini kita memiliki IP yang didapatkan dari DHCP pada routernya ya teman-teman. Sama halnya ketika kita melakukan konfigurasi DNS atau resolver, itu kita merupakan pemberian atau DHCP dari router Debian, karena defaultnya konfigurasi resolver itu tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa disable email dulu networknya, kita pergi ke setting dan kita disable email dulu. Di sini kemudian kita masuk ke reset lagi. Nah, maka di sini dia kembali ke setelan awal atau defaultnya ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin melakukan konfigurasi resolver secara permanen, maka kita harus
melakukan konfigurasi DHCP pada router Debian-nya ya teman-teman. Nah di sini bisa masuk ke router Debian, kemudian kita masukkan nama /etc/dhcp/dhcp.com. Enter. Lalu di sini kita scroll sampai bawah. Kemudian pada bagian option domain name server leilani.com kita ganti menjadi IP server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kita ganti 2.2, nah jadi nanti klien Ubuntu akan menerima kedua IP ini sebagai lokal DNS servernya ya teman-teman. Sudah kita bisa Ctrl X, klik dan enter. Lalu kita restart dengan sistem Ctrl restart dhcp enter. Kemudian kita masuk ke klien Ubuntu-nya, kemudian kita disable enable lagi network-nya. Kita disable enable dan masuk ke logo package ini. Nah di sini kita sudah dapatkan DNS-nya yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Nah di sini kita clear dulu, kemudian kita cek dengan leila.com. Nah di sini karena kita langsung mendefinisikan pada local DNS server, jadi dia tidak menunjukkan mana yang server mana yang self. Jadi dia langsung memberi jawaban dari apa yang ingin kita request, yaitu IP 10.10.10.4 dengan domain name leila.com. Nah mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 23 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya memohon maaf. Kita kembali lagi di bab 24 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.